Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun dan Fang Zixi berkeliling kota, dan semua orang berlutut dan menyembah. Dengan cara ini, Tan Yun dan yang lainnya kembali ke Istana Nanzu sepanjang jalan. Di Istana Nanzu, Tan Yun duduk di kursi naga, dan di bawahnya berdiri penguasa Nanzu dan yang lainnya. Tan Yun memandang penguasa Nanzu dan berkata, sekarang setelah Huyan Zhang dan Kaisar Agung Shizu mati, sebagai penguasa Nanzu, apakah Anda tahu bagaimana menangani urusan Nanzu, ucap Tan Yun. Penguasa Nanzu merenung sedikit, lapor kepada Tuan. Pertama, bawahan akan mengumumkan berita bahwa bawahan Anda adalah penguasa Nanzu dan bahwa Anda adalah penguasa Nanzu. Kedua, mereka yang menolak untuk menerima atau melawan, bawahan akan membuat sendiri keputusan, ucap Zhuge Wugui. Tan Yun bertanya, apa upacara pertama, apa yang kedua, ucap Tan Yun. Penguasa Nanzu berkata, upacara pertama adalah untuk memberi tahu semua penguasa kota dari dinasti leluhur Nanzu, serta para pemimpin semua kekuatan wilayah Dewa Nanzu untuk datang ke dinasti leluhur Nanzu, ucap Zhuge Wugui. Benar, Tan Yun tersenyum puas, lanjutkan, ucap Tan Yun. Baik Tuan, penguasa Nanzu berkata lagi. Ketiga, demi keselamatan, bawahan akan mengatur kroni untuk pergi ke berbagai pasukan, untuk berjaga-jaga. Pada saat berikutnya, penguasa Nanzu mengatakan selusin atau lebih tanpa henti. Bagus sekali, Tan Yun memandang penguasa Nanzu dan berkata, apa yang Anda katakan sangat baik. Saya akan mengirimi Anda sebuah kalimat hari ini, Anda harus mengingatnya, ucap Tan Yun. Puan, tolong beritahu saya, ucap penguasa Nanzu membungkuk. Tan Yun menghentikan setiap kata dan berkata, kamu harus melakukan apa yang kamu katakan, ucap Tan Yun. Penguasa Nanzu berkata dengan wajah lurus, baik Tuan. Iya. Tan Yun melambaikan tangannya pada para dewa dan berkata, yang lain mundur, aku ada hubungannya dengan penguasa Nanzu untuk berbicara, ucap Tan Yun. Baik Tuan dan bawahan pensiun. Setelah orang-orang kuat itu pergi, Tan Yun memandang penguasa Nanzu dan berkata, selanjutnya, saya akan menyerang Beizu dan Dongzu Ga Territory, jadi aku tidak akan tinggal di Nanzu. Tidak ada kecelakaan, bisa selama 100 tahun atau sesingkat beberapa dekade. Aku akan menghancurkan pasukan musuh di Beizu dan Dongzu, selama periode ini, Nanzu akan diserahkan kepada Anda, ucap Tan Yun. Mendengar itu, penguasa Nanzu berkata dengan ekspresi gembira. Bawahan memberi selamat kepada Tuan atas kemenangannya kembali di muka, ucap penguasa Nanzhou. Baiklah, ketika saya menyerang dua benua, jika musuh menyerbu wilayah Dewa Nanzu, apakah Anda tahu apa yang harus dilakukan, ucap Tan Yun. Bunuh musuh dengan putus asa, ucap penguasa Nanzu dengan keras. Tidak, ucap Tan Yun menggelengkan kepalanya. Tidak, penguasa Nanzu menggelengkan kepalanya dengan bingung, apa maksud Tuan, ucap penguasa Nanzhou. Tan Yun mendesak, ingat, jika ada musuh yang lebih kuat darimu untuk menyerang, kamu akan bersembunyi di kota leluhur Nanzu dan jangan keluar. Jika Anda menyerang musuh dan kekuatan dia tidak sebaik Anda akan bertarung lagi. Saya khawatir ketika saya menyerang benua timur atau wilayah ilahi benua utara, salah satu benua akan menyerang wilayah ilahi benua selatan dan wilayah ilahi benua barat, ucap Tan Yun. Penguasa benua selatan berkata dengan cemas, tetapi Tuan, jika Kaisar Agung Dongzu dan Tuan Sekte Dongzu Shenzong datang untuk menyerang Nanzu, kita tidak dapat mempertahankan kota leluhur Nanzu, ucap penguasa Nanzhou. Di kota leluhur Shizu, telah diatur untuk melindungi kota di tingkat leluhur Dao tertinggi, bahkan jika kultivator dari alam leluhur Dao tertinggi datang, itu tidak akan rusak untuk waktu yang lama, ucap Tan Yun. Mendengar ini, penguasa Nanzu sangat bersemangat, itu benar-benar hebat. Puan, Anda dan Nyonya istirahat dulu, dan bawahan akan menyiapkan makan malam, ucap penguasa Nanzhou. Pipi Fang Zixi memerah, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, saya belum. Sebelum kata-kata Fang Zixi setelah selesai, Tan Yun memimpin, dia memeluk lengannya dan tersenyum pada penguasa Nanzu, tepatnya, dia adalah calon istriku, ucap Tan Yun. Baik Tuan, ucap penguasa Nanzhou meninggalkan aula. Tan Yun mengorbankan pagoda Panjun, dan gadis-gadis itu keluar satu demi satu.
Suamiku, apa rencanamu selanjutnya? Tanya Sen Subing. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, setelah kita mengatur formasi pertahanan kota leluhur Nanzu, kita akan segera kembali ke wilayah ilahi benua barat, dan kemudian menguasai wilayah ilahi benua barat. Kalau begitu, kita akan menyerang wilayah ilahi benua utara, atau wilayah dewa kontinental wilayah timur, ucap Tan Yun. Fang Zixi mengepalkan tinjunya erat-erat, matanya yang indah menunjukkan kebencian yang tak ada habisnya, dan dia ingin segera membalas dendam. Zixi, Tan Yun berkata dengan lembut, saya ingin berdiskusi dengan Anda. Pertama serang wilayah dewa benua timur, Anda juga tahu bahwa Subing, Yuyan, dan yang lainnya telah berada di alam leluhur agung selama ribuan tahun, tetapi sekarang, mereka tidak dapat muncul di mata publik secara terbuka, karena penguasa Dongzu Shenzong Fuchashu dan Dongzu Agung tahu bahwa mereka berasal dari alam semesta yang lebih rendah. Begitu mereka muncul sekarang, dan diketahui oleh Kaisar Dongzu dan Fuchashu, mereka pasti akan pergi ke alam semesta yang lebih rendah dan menggunakan kerabatku untuk memerasku. Jadi, aku ingin menyerang benua Dongzu dulu, setelahnya. Dongzu Shenzong dihancurkan, dinasti leluhur Dongzu dihancurkan, dan Fuchashu dan Kaisar Dongzu menyerang, mereka tidak harus tinggal di Menara Panjun sepanjang hari, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Fang Zixi mengangguk dan berkata, baiklah, hanya lakukan seperti yang Anda katakan, ucap Fang Zixi. Hanya 1 jam kemudian, penguasa Nanzu telah mengumpulkan pasukan besar dan mengangkut semua batu yang dibutuhkan oleh Tan Yun ke istana. Tan Yun menemukan 10.000 pedang, dan dengan indera ilahi yang kuat, dia memanipulasi 10.000 pedang. Butuh 7 hari 7 malam untuk mengukir 36.000 keping batu ke dalam pola formasi dan menjadi basis formasi. Setelah itu, Tan Yun menyingkirkan 18.000 fondasi formasi, dan butuh 3 hari 3 malam untuk mengubur 18.000 fondasi formasi yang tersisa di sekitar kota leluhur Nanzu dalam lintasan misterius, dan mengaturnya sebagai berikut, formasi pertahanan terbaik dari peringkat leluhur tertinggi. Ketika formasi pertahanan dibuka, Tan Yun menyerahkan token kepada penguasa Nanzu, dan mengatakan kepadanya bahwa kecuali Anda mati, token itu tidak akan pernah bisa pergi. Sen Subing dan para gadis memasuki Menara Panjun, Tan Yun menyingkirkan pagoda Panjun, terjalin dengan Fang Zixi, dan meninggalkan kota leluhur Nanzu. 7 tahun kemudian, Tan Yun dan Fang Zixi kembali ke Sekte Kunsen di benua barat dan menemukan ayah Guan Feng, yaitu Guan Kun. Tan Yun menyuruh Guan Kun untuk membawa 30.000 murid di sekte tersebut untuk menyebarkan berita bahwa Kaisar Shizu dan Huyan Zhang telah meninggal. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa dia ingin mengambil alih wilayah Dewa Benua Barat, dan mengatakan kepada wilayah ilahi Benua Barat bahwa dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri dan pergi untuk berkumpul di luar kota leluhur Benua Barat. Kemudian Tan Yun dan Fang Zixi meninggalkan Sekte Kunsen dan tiba di atas reruntuhan kota leluhur Shizu. Tan Yun tidak tahu harus berpikir apa, melihat ke bawah ke kota leluhur Shizu yang ramai di bawah, dan berkata sambil berpikir, Zixi, apa pendapatmu tentang tempat ini di kota leluhur Shizu, ucap Tan Yun. Meskipun Fang Zixi tidak tahu apa yang dimaksud Tan Yun dengan ini, dia masih memuji dengan jujur, kota leluhur Shizu terletak di pusat wilayah Dewa Shizu, dikelilingi oleh gunung-gunung suci di semua sisi, apakah itu esensi ilahi surga dan bumi, atau roh leluhur surga dan bumi sangat kaya, di sini sejak zaman kuno ini adalah harta karun Feng Shui, ucap Fang Zixi. Lebih baik, mari kita bangun kembali kuil Tianmen di sini. Tan Yun dengan lembut memeluk Fang Zixi di tangannya, jika dibangun kembali di bekas situs kuil Tianmen, saya takut kamu akan terluka, ucap Tan Yun. Tan Yun, aku masih ingin membangun kembali kuil Tianmen di tempat lama, ucap Fang Zixi. Oke, Tan Yun berkata, mulai sekarang, tidak akan ada dinasti leluhur Shizu, tetapi hanya dinasti leluhur Tianmen dan kuil Tianmen. Dan tunanganku Fang Zixi adalah penguasa Tianmen dari dinasti leluhur Tianmen, juga penguasa istana kuil Tianmen, ucap Tan Yun. Iya, Fang Zixi tersenyum, dan bibir merahnya mencium pipi Tan Yun, kamu sangat baik padaku, ucap Fang Zixi. Mulut Tan Yun melengkung membentuk senyuman, kalau begitu ini dianggap sebagai hadiah mahar saya, jika Anda menerimanya, Anda tidak akan menyesali pernikahan di masa depan, ucap Tan Yun. Hihi, Fang Zixi tersenyum dan mengangguk senang. Apakah Anda secara resmi melamar saya, ucap Fang Zixi. Iya,
Tan Yun menyingkirkan senyumnya dan berkata dengan serius. Kalau begitu aku akan berjanji padamu, ucap Fang Zixi tersenyum dan meneteskan air mata. Tan Yun memeluknya dan berpisah setelah waktu yang lama. Oke, mari kita mulai bekerja, ucap Fang Zixi. Kemudian, Tan Yun mengorbankan cincin leluhur yang berisi 18.000 basis formasi dan mengeluarkan semua basis formasi. Tan Yun dan Fang Zixi butuh 3 hari untuk mengubur semua formasi ini di daerah sekitar kota leluhur Tianmen, dan memulai formasi pertahanan yang hebat. Setelah itu, Tan Yun dan Fang Zixi menunggu di menara untuk mereka yang mengandalkan mereka. Musim berganti, 5 tahun kemudian. Orang-orang satu demi satu seperti awan gelap, terbang ke kehampaan di luar kota leluhur Tianmen, ada jutaan. Dari pakaian orang-orang ini, dapat dilihat bahwa ada lebih dari selusin orang dari sekte. Jutaan orang terbang keluar dari gerbang kota, memandang Tan Yun di menara, dan berlutut dengan satu lutut, bawahan ini melihat Tuan, ucap orang-orang itu. Tidak ada upacara, ucap Tan Yun. Dalam sekejap mata, 8 tahun lagi berlalu. Selama 8 tahun ini, semua penguasa kota dari dinasti leluhur Tianmen memimpin pasukan elit mereka keluar kota leluhur Tianmen. Mereka tidak bodoh, sebaliknya mereka sangat lihai. Sekarang tren umum telah berlalu, adalah langkah yang bijaksana untuk bergabung dengan Tan Yun. Jika mereka tidak datang, mereka khawatir mereka tidak jauh dari kematian. Pada saat yang sama, hampir semua tokoh terkemuka di wilayah ilahi benua barat tiba di luar kota leluhur Tianmen. Sekarang jumlah orang di luar kota telah melebihi 30 miliar. Apa yang membuat Tan Yun dan Fang Zixi bersemangat adalah bahwa ada lebih dari 600.000 murid kuil Tianmen di antara orang-orang yang datang, serta ribuan pejabat tingkat tinggi dari bekas kuil Tianmen. Tan Yun bahkan lebih bersemangat sampai-sampai kegembiraan itu masih tertinggal. Yuner, tiba-tiba, suara tua yang akrab datang dari ujung langit, dan suara itu mengandung pikiran dan kegembiraan. Tubuh Tan Yun tiba-tiba bergetar, dan dalam sekejap, matanya basah. Fang Zixi juga sama. Ini si Zunku, si Zunku yang kembali, dan si Zunku masih hidup, ucap Xin Bingxuan. Ketika tangisan indah terdengar, Xin Bingxuan yang mengenakan kerudung, sudah berada di alam Kaisar Suci Dao terbang keluar dari Pagoda Harapan, dan berdiri di depan Tan Yun, menangis dengan gembira. Di hadapan para dewa, Tan Yun melihat seberkas cahaya cian ditembakkan dari langit dan berubah menjadi seorang lelaki tua berambut putih dengan jubah hijau di menara. Orang tua itu tidak lain adalah Dao Kun. Dao Kun hari ini sudah berada di tingkat ke-9 alam leluhur Dao. Wow, ini Dao Kun Taisang Seng Lao. Ini benar-benar Taisang Seng Lao kita. Di bawah menara, ratusan ribu murid kuil Tianmen melihat ke atas menara. Melihat Dao Kun di menara, mereka menangis. Jutaan tahun telah berlalu sejak kuil Tianmen dihancurkan, dan mereka sangat senang melihat Dao Kun lagi. Guru, wow, ucap Xin Bingxuan melemparkan dirinya ke pelukan Dao Kun, dan air mata tidak bisa berhenti menetes. Suaner, aku sangat senang melihatmu baik-baik saja. Air mata keruh Dao Kun jatuh di pipi yang diukir dengan tahun. Anak bodoh, jangan menangis, bukankah ini guru yang baik, ucap Dao Kun. Puan, Tuer tidak menangis. Tuer sangat senang melihatmu hidup, ucap Xin Bingxuan tersedak dan meninggalkan lengan Dao Kun. Murid telah melihat penatua suci tertinggi, ucap Tan Yun melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam. Yuner bangun cepat, ini tidak bisa dilakukan. Dao Kun buru-buru membantu Tan Yun. Aku mendengar kamu baru saja mendirikan penguasa Nanzu di Nanzu, aku salut, ucap Dao Kun. Tan Yun tersenyum, aku adalah muridmu setiap saat, ucap Tan Yun. Setelah Dao Kun tersenyum lega, dia membungkuk kepada Fang Zixi dan berkata, bawahan ini telah melihat kepala istana, ucap Dao Kun. Sesaat kemudian, Tan Yun menatap 30 miliar dewa di bawah dan berkata dengan keras. Selanjutnya, saya memiliki beberapa hal untuk diumumkan, ucap Tan Yun. Puan, tolong beritahu saya, ucap Guan Kun memimpin dan berlutut dengan satu lutut ke arah Tan Yun. Puan, tolong bicara, segera, para dewa berlutut dengan satu lutut dan menatap Tan Yun. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata tanpa ragu. Pertama, Kaisar Agung Shizu dan Huyan Zhang telah dibunuh oleh saya dan Zixi, jadi mulai sekarang, tidak akan ada dinasti leluhur Shizu dan kebahagiaan ilahi di wilayah Dewa Shizu lagi. Kedua, segera sejak saat itu,
dinasti leluhur Shizu secara resmi berganti nama, yaitu dinasti leluhur Tianmen, dan tunanganku Fang Zixi adalah penguasa dinasti leluhur Tianmen. Perintahnya adalah perintah Tan Yun saya. Ini adalah otoritas paling kuat di seluruh wilayah Dewa Benua Barat, siapapun yang berani melanggar Yin dan yang akan menanggung risikonya sendiri. Apakah Anda mendengarnya dengan jelas, ucap Tan Yun. Dengar dengan jelas, ucap orang-orang. Lalu apa yang kamu tunggu, ucap Tan Yun berkata dengan keras. Para dewa berlutut satu demi satu, bersujud dan berteriak, temui Tuan Tianmen, ucap orang-orang. Melihat pemandangan para dewa berlutut dan menyembah, Fang Zixi tertegun sejenak, kemudian, setelah menatap Tan Yun dengan penuh kasih sayang, dia menatap para dewa, suara alam terdengar. Sekarang Tuan ini memiliki sesuatu untuk dikatakan. Pertama, Tuan ini sudah tingkat pertama dari alam leluhur tertinggi, dan memiliki kemampuan untuk mengambil alih wilayah Dewa Benua Barat, ucap Fang Zixi. Setelah mendengar bahwa Fang Zixi sudah menjadi kekuatan legendaris, para dewa lebih hormat. Kedua, mata indah Fang Zixi menunjukkan ekspresi harapan, penguasa ini mengumumkan bahwa kuil Tianmen akan dibangun kembali, dan saya berharap para jenius dan kultivator yang tidak berada di bawah yurisdiksi dinasti leluhur Tianmen akan bergabung. Ketiga, penguasa ini menunjuk Dao Kun sebagai wali peziarah leluhur Tianmen, dan dia juga satu-satunya wakil penguasa istana kuil Tianmen yang bertanggung jawab atas ras manusia, ras Or, dan bidang bintang 4 seni, ucap Fang Zixi. Waktu berlalu, 5 tahun telah berlalu. Hari ini, kota leluhur Tianmen tidak hanya dibangun kembali, tetapi bahkan lebih makmur, kuil Tianmen di Pulau Ilahi Tianmen juga telah dibangun kembali. Kuil Tianmen dipenuhi dengan kultivator seperti awan, dan jumlah pejabat senior dan murid telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu 3 kali jumlah kuil Tianmen asli. Seluruh wilayah Dewa Benua Barat mengantarkan zaman yang damai dan sejahtera. Saat matahari terbenam, sebuah senzu berlayar dari perbatasan wilayah ilahi Benua Barat ke Lautan Iblis dan menuju ke tengah laut. Di depan senzu, Tan Yun yang mengenakan jubah ungu, berdiri berdampingan dengan Fang Zixi yang mengenakan gaun putih. Fang Zixi menemukan bahwa Tan Yun sedang melihat ke bawah ke laut di bawah, dengan kerinduan yang dalam dan tatapan kehilangan yang tidak disembunyikan di matanya. Kamu merindukan Yun Si kan, ucap Fang Zixi berkata dengan lembut. Iya. Tan Yun mengangguk, aku tidak tahu apa yang dia lakukan sekarang, apakah dia baik-baik saja, ucap Tan Yun. Fang Zixi menghela nafas dan berkata, dia jelas sangat mencintaimu, tetapi karena kebencian, dia tidak punya pilihan selain putus denganmu, saya pikir dia masih sedih sekarang, ucap Fang Zixi. Pada saat ini, mata Tan Yun secara bertahap menjadi lebih kencang. Zixi, ketika balas dendam selesai, aku akan membuatnya berubah pikiran apapun yang terjadi, ucap Tan Yun. Yah, aku yakin kamu bisa melakukannya, ucap Fang Zixi. Setelah Tan Yun menarik napas dalam-dalam, dia berkata, baiklah, jangan bicara tentang ini, mari kita bicara tentang bahagia. Su Bing, tidak ada seorang pun di laut sekarang, kalian semua keluar, ucap Tan Yun. Lalu, Su Bing, gadis-gadis seperti Yu Yan, Xiao, Meng Yi dan Xinging meninggalkan Menara Panjun dan muncul di senzu yang besar. Oh, akhirnya aku keluar, dan itu membuatku sesak, ucap Suezian mencibirkan bibir cerinya dengan ekspresi sedih. Tan Yun membungkuk dan memeluk pinggang Suezian dengan suaranya yang lembut, katakan padaku, bagaimana aku bisa menebusnya untukmu, ucap Tan Yun. Biarkan aku memikirkannya, Suezian memikirkannya, matanya menunjukkan kebencian tanpa akhir, jika bukan karena Fu Chashu yang tahu tentang identitas dan saudara perempuan saya Su Bing, kita tidak perlu bersembunyi sepanjang hari. Fu Chashu memenjarakan saudara perempuan kita di Danau Dongzu Shenhu selama bertahun-tahun, dan dia masih hidup, sialan. Tan Yun seperti ini, setelah kamu mengalahkan Fu Chashu, biarkan aku membunuhnya sendiri, ucap Suezian. Mata Tan Yun menunjukkan niat membunuh yang mengerikan, dan mengangguk, oke. 2 tahun kemudian, di wilayah Dewa Beizu, di Istana Beizu, Kaisar Agung Beizu di mata orang luar sebenarnya adalah tubuh nyata kedua Kaisar Agung Beizu. Dia memasuki kuil Beizu, dan dengan hormat berkata kepada Kaisar Agung Beizu asli yang sedang duduk bersila. Selamat Tuan, karena dipromosikan ke tingkat ketiga dari alam leluhur tertinggi, ucap avatar Kaisar Agung Beizu.
Kaisar Agung Beizu tersenyum dan bertanya, dalam beberapa tahun terakhir, berita apa yang didapat tiga benua lainnya, ucap Kaisar Agung Beizu. Iya, avatar Kaisar mengerutkan kening dan berkata, melapor kepada Tuan, menurut informasi yang dapat dipercaya, Tuan dari barat wilayah Dewa Benua adalah Fang Fang Zixi. Sekarang Fang Zixi adalah alam leluhur tertinggi tingkat pertama, tidak hanya dia penguasa kuil Tianmen, tetapi dia juga mengganti nama dinasti leluhur Shizu menjadi dinasti leluhur Tianmen, dan dia adalah juga penguasa Tianmen, memerintah alam ilahi benua barat. Dan alam ilahi Nanzu, dinasti leluhur Nanzu telah dihancurkan, dan sekarang penguasa Nanzu adalah Zhuge Wuhui. Artinya, sekarang keduanya Nanzu dan Shizu telah jatuh ke tangan Tan Yun. Dia adalah penguasa dua benua, sebagai cucu Kaisar Dao Abadi, kebanyakan orang di kedua benua bersedia mengikutinya sampai mati, dan protos kuno abadi akan sangat kuat, ucap avatar Kaisar. Diam, Kaisar Agung Beizu menyela, bahkan jika daya tariknya hebat. Kaisar ini sekarang berada di tingkat ketiga alam leluhur Dao tertinggi, di alam leluhur tertinggi, tidak ada lawan Kaisar ini, apa Kaisar ini takut dia tidak akan bisa menjadi Tan Yun, ucap Kaisar Agung Beizu. Lapor kepada Tuan, dikatakan bahwa dia adalah tingkat kelima dari alam Dao Suci, ucap avatar Kaisar. Kaisar Agung Beizu mengerutkan kening dan bertanya, hanya mengandalkan dia dan Fang Zixi, dan membunuh Huyan Zhang dan Kaisar Agung Shizu, ucap Kaisar Agung Beizu. Tidak, avatar Kaisar berkata. Tepatnya, Fang Zixi dan Raja Iblis Agung dari alam iblis yang sengit bergabung untuk membunuh Kaisar Agung Shizu dan Huyan Zhang. Bagaimanapun, Tan Yun hanya pada tingkat kelima dari alam Dao Suci, dan tidak peduli seberapa kuat kemampuan lompatan kataknya, dia tidak mungkin memiliki kekuatan yang sebanding dengan kesempurnaan agung dari alam leluhur Dao Kan, ucap avatar Kaisar. Apa yang kamu bicarakan, Raja Iblis Agung, ucap Kaisar Agung Beizu mengerutkan kening. Ya Tuan, itu Raja Iblis Agung, avatar Kaisar berkata, Tuan, dikatakan bahwa Yu Yunxi sama sekali bukan putri Kaisar Agung Shizu. Situasi sebenarnya adalah Kaisar Agung Shizu pernah membunuh dan mengambil istrinya, dan saat itu ibu Yu Yunxi sedang hamil. Dan bibi Yu Yunxi adalah Raja Iblis Agung saat ini, jadi Raja Iblis Agung memimpin pasukan iblis dan pergi ke kota leluhur Nanzu untuk membalaskan dendam saudara perempuan dan iparnya. Raja Iblis Agung, bagaimanapun juga itu adalah kebetulan atau direncanakan untuk bergabung untuk berurusan dengan Huyan Zhang dan Kaisar Agung Shizu, bawahan tidak akan tahu, ucap avatar Kaisar. Mendengar ini, Kaisar Agung Beizu berkata sambil berpikir, lalu bagaimana setelah itu dengan Raja Iblis Agung, ucap Kaisar Agung Beizu. Raja Iblis Agung memimpin tentara iblis meninggalkan alam Dewa Nanzu dan kembali ke alam iblis, tapi Tuan, bawahan ini berpikir bahwa Tan Yun dan Fang Zixi akan mundur lagi untuk meningkatkan kekuatan mereka, dan kemudian berurusan dengan alam Dewa Dongzu dan wilayah Dewa Beizu kita, ucap avatar Kaisar. Setelah berpikir sebentar, mata keruh menunjukkan sedikit kedinginan, Tan Yun tidak boleh dibiarkan tumbuh, jadi, jika Tan Yun dan Fang Zixi datang untuk menyerangku dalam 100 tahun, maka Kaisar ini akan menghancurkan mereka. Jika Tan Yun dan Fang Zixi tidak menyerang wilayah ilahi Beizu dalam 100 tahun, maka mereka harus mundur, dan Kaisar ini secara pribadi akan pergi ke Nanzu. 100 tahun kemudian, wilayah ilahi benua barat, akan dibantai dengan sisa-sisa protos ini, ucap Kaisar Agung Beizu. Pada saat yang sama, Tan Yun mengendarai perahu Shenzhou, membawa Fang Zixi, dan akhirnya terbang ke arah timur melintasi lautan iblis, tiba di benteng di perbatasan wilayah ilahi benua timur, yaitu kota di luar kota ilahi Zhenxi dalam kehampaan. Sekarang hanya ada Tan Yun dan Fang Zixi di Shenzhou, dan gadis-gadis Su Bing telah memasuki Menara Panjun. Terakhir kali Tan Yun dan Yu Yunxi pergi ke wilayah ilahi Dongzu, dia menyamarkan identitasnya, tapi kali ini tidak. Karena itu tidak perlu, di dalam hatinya, kota Westgate City akan segera menjadi kota mati. Di menara kota, seorang letnan jenderal memandang Tan Yun berambut putih di Shenzhou dalam kehampaan di depannya, dan Fang Zixi dan tiba-tiba wajahnya memucat ketakutan, dan berteriak serak. Hal besar, ini buruk, protos kuno abadi dan Fang Zixi ada di sini, ucap letnan jenderal itu. Apa? Dengan suara usia tua, seberkas cahaya keemasan menyapu langit di atas kota ilahi Zhenxi,
berubah menjadi orang tua berjubah emas berusia 80 tahun dari menara kota. Nama lelaki tua itu adalah Yu Wenheng, dia adalah sepupu Kaisar Agung Dongzhou, dan dia juga pemuja agung dinasti leluhur Dongzhou. Swiss. Detik berikutnya, pria tua dari alam leluhur Dao mendarat di menara kota. Itu benar-benar mereka, ucap Yu Wenheng memandang Tan Yun dan Fang Zixi di Shenzhou, matanya yang mendung menunjukkan tatapan serius. Pemuja agung, apa yang harus saya lakukan, ucap jenderal itu tampak ketakutan. Jangan panik, Yu Wenheng berkata, kita memiliki formasi pertahanan yang hebat di sini, jika mereka berdua ingin menerobosnya, itu tidak akan memakan waktu 10 atau 8 tahun. Dan biarkan Kaisar pergi untuk menemukan Master Sekte untuk membunuh musuh, ucap Yu Wenheng. Setelah itu, wakil jenderal bernama Yu Yue mengeluarkan Shenzhou dan hendak terbang menjauh dari menara, namun ketika hendak pergi, Tan Yun menggunakan mata ilahi Hongmeng. Saat Tan Yun menggunakan mata ilahi Hongmengnya, segera, wakil jenderal dan 89 alam leluhur Dao dari tingkat pertama hingga ke-8 menjadi lamban. Hanya Yu Wenheng yang di luar kendali, tetapi liontin hijau di lehernya meledak dengan tirai cahaya hijau menutupinya. Buka formasi pertahanan, suara seperti kutukan Tan Yun terdengar dari benak Letnan Jenderal dan 89 kultivator yang lamban. 90 orang segera mengeluarkan token, dan Yu Wenheng terkejut untuk menghentikannya, tetapi 90 orang memegang token untuk membuka formasi pertahanan bersama, dan dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Bas! Langit di atas kota ilahi Zhenxi bergetar, dan tirai pengikis langit pecah. Lari, ucap Yu Wenheng berubah menjadi seberkas cahaya pada saat pertama, dan saat dia naik ke langit untuk melarikan diri, dia meraung, seluruh kota mematuhi perintah, Protos kuno abadi menyerang, lari untuk hidupmu, ucap Yu Wenheng. Ingin melarikan diri, ucap Tan Yun dengan seringai di wajahnya, Tan Yun memimpin dalam melompat turun dari Shenzhou, melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan berkedip ke arah Yu Wenheng dari kehampaan. Wosh! Fang Zixi lepas landas dari Shenzhou dengan pedang di tangan, dan setelah menyingkirkan Shenzhou, ia terbang ke menara kota, membawa darah, menusuk tengkorak 90 orang. 90 orang dengan ekspresi lamban semuanya mati di tempat. Lari untuk hidupmu, dan kemudian beritahu tentang berita bahwa Dewa Kuno Abadi telah menyerang pada Kaisar Agung dan Master Sekte Benua Timur Shenzong. Dalam suara panik, jutaan tentara ilahi dan jenderal mengikuti Zhenxi Shencheng naik ke langit dan melarikan diri kemana-mana. Matilah, ucap Fang Zixi. Bibir merah Fang Zixi terbuka ringan, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin, dan ruang besar kekuatan leluhur Dao tertinggi, seperti gelombang besar dan tak terlihat, menelan musuh dalam kehampaan dengan napasnya. Jutaan musuh merasakan kekuatan mengikat yang menakutkan, seperti gunung, menekan ke arah mereka. Tidak, jeritan yang membuat kulit kepala mati rasa tidak ada habisnya, tetapi melihat bahwa tubuh musuh yang berada dalam kekuatan leluhur Dao tertinggi di ruang angkasa pecah. Hanya dalam 3 napas, kota ilahi Zhenxi menjadi sunyi, darah disertai dengan potongan-potongan mayat, tumpah ke kehampaan, dan seluruh kota tampak dibasuh dengan darah. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.